Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Apa kabar semuanya? Kita ada di pembacaan energi cinta asmara untuk bulan Mei 2022. Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semua ya. Eee, Sebelum aku mulai pembacaannya, aku akan selalu ingatkan bahwa pembacaan ini adalah pembacaan yang sangat general dari energi yang juga umum ya, karena aku publish secara umum, jadi ini bisa resonate, bisa tidak, sesuai atau tidak dengan situasi dan kondisi kamu. Jangan dipaksakan kalau memang tidak sesuai dengan kondisi kamu pada saat ini. mmm Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Dan kalau nggak sesuai dengan tarot readernya, dengan cara aku membacakan, dengan durasinya, dengan penempatan iklan, dan lain sebagainya yang kamu temukan yang nggak bikin kamu nyaman, silahkan move on, cari yang memang sesuai dengan kriteria kamu masing-masing. Kalau menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya ya. Oke, yuk kita mulai pembacaan energi cinta asmara yang aku akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah untuk single dan yang berikutnya adalah untuk couple buat masing-masing zodiak. Pisces ya, Pisces Sun Moon Rising single, uh, yang singlenya maksudnya. Venus dan semua yang aku identifikasikan sebagai Pisces. Waktu aku lagi shuffle, aku ngerasa bulan Mei ini itu banyak hal-hal yang terjadi ya. Termasuk juga mungkin kalian juga sedang terbangun gitu ya di dalam spiritual kalian, tetapi seperti ada hal-hal yang sama ini mungkin membuat kalian mungkin dalam proses gitu ya, ataupun membantu kalian untuk menemukan diri kalian gitu loh. Lebih kepada fokus kamu di bulan Mei ini adalah untuk membangun, mengembangkan diri kamu, potensi-potensi dalam diri kamu, ya mungkin melalui hal-hal yang kamu passionate gitu loh, mungkin dalam kreativitas kamu, dalam hal-hal yang kamu lakukan gitu ya, hal yang mungkin kamu baca, temukan, dengar dan lain sebagainya yang makin membuat kamu lebih fokus gitu loh ke dalam diri kamu gitu. Itu yang, dan juga kayak self love gitu ya. Aku tuh dari waktu aku shuffle tuh aku banyak merasakan hal-hal itu. Dan mungkin sebelum-sebelumnya gitu ya, kamu melewati satu keadaan yang memang banyak mengajarkan kamu yang pastinya hal-hal yang nggak gampang, hal-hal yang sulit gitu ya, termasuk juga melalui pengalaman-pengalaman di dalam bidang percintaan ini gitu. Oke, yuk kita mulai. Tadi itu perasaan aku pas lagi shuffle, tapi kita akan lihat apa katanya tarot ya. Three of Cup dalam keadaan terbalik. Kalau yang aku lihat dari Three of Cup dalam keadaan terbalik ini, memang di bulan Mei ini kalau ada sangkutannya dengan apa yang aku rasakan, ini kurang lebih hampir apa ya, bersambung lah, nyambung gitu. Jadi memang di dalam kita, apalagi kalau kita sedang menjalani kayak spiritual journey gitu ya, perjalanan spiritual di mana kita kembali masuk ke dalam diri kita, menanyakan banyak hal kepada diri kita. Siapa sih kita? Apa sih maunya kita? Apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih tujuan kita? Apa sih purpose kita? Dan lain sebagainya. Biasanya orang itu punya kecenderungan dia akan memberikan ruang dan waktu terhadap dirinya. Dia seperti si Three of Cup ini ya, dia menarik diri gitu loh, menarik diri, dia tidak aktif di dalam kehidupan sosialnya, dia pengen menyendiri, dia mungkin lebih banyak beraktivitas, berkegiatan di dalam rumahnya gitu ya, ataupun di dalam zonanya dia gitu, nggak terlalu banyak gitu ya, pengen pengen dalam keramaian bersama orang-orang dan lain sebagainya. Itu biasanya seperti itu karena ini adalah sesuatu perjalanan yang sangat personal, yang sangat pribadi sekali. Tetapi Three of Cup ini pun bisa bercerita mengenai masalah ada energi lain gitu ya yang menghambat kalian, yang mungkin antara kamu dengan tujuan kamu ini itu ada
orang lain ataupun ada pihak-pihak yang against gitu loh, menentang keinginan kamu ataupun menghambat ataupun menjadi masalah di dalam kamu dengan tujuan kamu ini. Dan ini sering terjadi kalau di dalam cinta dan asmara, di saat kamu ingin bersama dengan seseorang gitu ya, ataupun kamu mempunyai perasaan atau keinginan untuk bersama dengan seseorang, ternyata mungkin dianya ada orang lain ataupun kamu selain ada dia, ada yang lain juga gitu. Jadi itu bisa bisa terjadi gitu. Oke, kita lihat lebih dalam lagi. Iya. Ten of Pentacles di sini, Queen of One ya, dalam keadaan terbalik keduanya, dan the Tower card. Oke, ini buat yang relate, aku ngelihat seperti ini. Kurang lebih seperti apa yang sebelumnya aku lihat dari si kartu ini. Ini dalam pembacaan yang single ya. Jadi kalau yang aku lihat, buat sebagian dari kamu, ini mungkin spesifik, nggak mungkin semuanya Pisces seperti ini ya. Bisa jadi hubungan kamu dengan seseorang ini agak sulit untuk bisa diteruskan ataupun masuk ke dalam satu komitmen ataupun ke dalam satu hal yang lebih serius lagi gitu ya, karena adanya pihak lain ini. Ini bisa ada orang lain di sini ya, mungkin dia sudah punya pasangan ataupun sudah berkeluarga, dan ini bisa jadi dengan si Ten of Pentacles dalam keadaan terbalik, ada pihak yang tidak setuju. Mungkin ada perbedaan di antara kamu yang kurang bisa diterima gitu loh dengan idealisnya orang pada umumnya. Bisa jadi mungkin perbedaan umur, perbedaan keyakinan, perbedaan budaya, perbedaan lain sebagainya, latar belakang status sosial dan lain sebagainya. Dan ini the Tower card gitu ya. Ini membuat hal yang tadinya kamu percaya, kamu yakinin, ini tuh jadi goyang gitu loh. Yang tadinya kamu mungkin punya harapan, punya cita-cita. Aduh, ini bisa nih. Ini bisa dijalanin, ini bisa diterusin. Tapi energi-energi inilah yang membuat kamu terhambat untuk menuju si tujuan kamu ini, ya. Dan mungkin buat sebagian dari kamu, orang ini punya konflik tersendiri gitu ya, sehingga dia, gua nggak bisa tapi gua pengen sama lo. Cuman kamunya sendiri nih antara mau terima dan enggak, kamunya juga, gua kan masa gua harus menjalani hal yang mungkin bertentangan dengan kata hati kamu gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini, untuk kalian lagi yang lain, aku melihat kamu mungkin ada perasaan-perasaan yang membuat kamu rasanya insecure gitu ya, dan juga kalau yang aku lihat dari pengalaman yang kamu lewatin, mungkin ada hal-hal yang bikin kamu kesel, marah gitu ya. Buat beberapa dari kamu ini adanya ketidakseimbangan atau ketidakbalansan di dalam kehidupan kamu. Buat sebagian aku lihat dengan adanya Ten of Pentacles, kamu merasa masih belum nyaman ataupun masih belum ngerasa whole gitu loh, utuh gitu loh di dalam diri kamu, dalam kehidupan. Mungkin apa yang kamu jalanin itu kamu suka, tapi ini kok tidak menghasilkan sesuatu yang memberikan kestabilan. Buat beberapa dari kamu ini juga berbicara mengenai adanya ketidakstabilan ya di dalam kehidupan kamu. Dan ini kamu sedang apa sih yang harus gua rombak gitu loh, kayaknya begitu. Karena aku melihat di sini ada the Tower card, di mana kamu itu lagi punya battle tersendiri di dalam diri kamu dengan apa yang kamu yakini, apa yang ingin kamu jalanin, apa yang harus kamu lakukan, kemana kamu harus menuju. Nah, makanya ini aku lihat kamu kayak lebih mengerucut, lebih masuk ke dalam diri kamu, dan banyak pertanyaan-pertanyaan itu yang kamu lontarkan kepada diri kamu sendiri. Ya, dan aku melihat di sini mungkin buat beberapa dari kamu ini ada pihak gitu ya, yang mungkin jealous ataupun tidak suka dengan diri kamu ataupun pencapaian-pencapaian kamu. Dan kadang-kadang orang tuh bisa kayak nggak punya alasan, ya gue nggak suka aja gitu loh. Dan kadang-kadang mereka kalau cuma berhenti di situ aja,
ya itu urusan dia gitu ya. Tapi kadang-kadang mereka berusaha merusak juga orang-orang yang di sekitar kita, yang tadinya nggak apa-apa ngelihat kita, yang tadinya nggak ada apa-apa berhubungan sama kita. Dan buat beberapa dari kamu ini bisa jadi ada di dalam circle kamu, ini bisa dalam ke keluarga kamu gitu atau teman dekat kamu gitu ya, yang dia punya yang sering bikin kamu down lah gitu loh rasanya, dan kayak pengen ngambil apa yang kamu punyai gitu loh. Perasaannya tuh kayak begitu. Oke, kita lihat lagi lebih dalam. Two of Swords. Two of Swords. The Devil dalam keadaan terbalik ya. Eight of Wands dalam keadaan terbalik. Oke, Two of Swords dalam keadaan tegap ya. Kalau aku lihat di sini, kamu pada saat ini tuh masih belum jelas gitu loh. Kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat sesuatu dengan jelas karena kita punya satu hal yang kita mungkin jadi prinsip ataupun cara berpikir kita, cara pandang kita yang ngeblok itu. Sehingga sesuatu yang perlu kita lihat dikarenakan keblok dengan si keinginan kita untuk mempercayai sesuatu atau melihat sesuatu gitu ya, itu menjadikan hal ini tuh jadi ke layer gitu loh dengan apa yang kita pengen lihat. Kadang-kadang apa yang butuh kita lihat tidak bisa kita lihat karena kita pengen ngelihat apa yang kita ingin lihat. Kita pengen dengar apa yang kita pengen dengar. Kita pengen ngerasain apa yang kita pengen rasain. Dan hal-hal itu kadang-kadang membuat apa ya, mengelabuhi gitu loh kebenaran yang seharusnya kita lihat, yang kita harus perhatikan, yang harus kita fokusin, yang harus kita eh, teliti gitu ya. Dan karena apa yang kita percaya itu, apa yang kita harapkan itu membuat semuanya kabur sehingga itu menjadi sesuatu yang pengen kita lihat aja. Nah, ini tuh kalau yang aku lihat ada hal-hal yang sebenarnya perlu kamu lihat, yang seharusnya perlu kamu lihat, di mana kamu harus membuka pikiran kamu seluas-luasnya, mata kamu seluas-luasnya, dan mengizinkan diri kamu untuk memperhatikan dan melihat itu sebagai sesuatu yang perlu kamu pahamin. Karena di sini bisa jadi hal-hal yang terjadi sama ini yang membuat kamu mungkin ketemu masalah, yang membuat kamu mungkin mendapatkan kesulitan-kesulitan gitu ya, terutama di dalam bidang masalah percintaan dan asmara ini adalah hal-hal yang tidak kamu lihat karena kamu di sini memakai blindfold gitu ya, memakai kacamata yang mestinya kamu ngelihat nih ada hal yang perlu kamu hati-hati karena ini adalah orang yang tidak melihat adanya red flags gitu ya. Adanya tanda-tanda yang membuat dia harus jangan ke sini, jangan sama ini, jangan diterusin, jangan dilakuin, jangan diomongin, jangan ke ya itu hal yang membuat sebenarnya memberitahukan kamu bahwa ada sesuatu yang tidak baik untuk kamu, tetapi ini kayak kamu nutup gitu loh. Nutup mata kamu bisa jadi, nutup telinga kamu bisa jadi, sehingga kamu tidak melihat hal tersebut, ataupun kamu lihat tapi kamu pikir nggak apa-apa, ataupun kamu lihat tapi kamu punya harapan tapi kamu singkirin gitu ya. Kamu berusaha nggak perhatiin, kamu buang muka gitu ya, tapi ada juga orang yang misalnya dia ngelihat nih ada red flags gitu ya, ada tanda-tanda bahwa orang ini bukanlah orang yang tepat untuk dia, tetapi karena ekspektasinya dia melihat si tanda-tanda merah itu menjadi pelangi gitu ya, oh cute gitu, oh bagus, oh lucu gitu ya, itu banyak terjadi. Nah ini tuh yang ya perlu dicopot itu gitu loh. Kalau kamu emang pengen melihat kebenaran yang sesungguhnya, kamu harus mencopot si tutup mata itu, di mana itu adalah banyak sekali ya berhubungan dengan si apa ya, yang kamu percaya benar ya, yang harapan-harapan kamu, ekspektasi kamu yang tadi aku bilang, di mana ini akan membantu kamu untuk melihat situasi dan keadaan kamu ini
udah oke belum sih gue ngelakuinnya, atau ini bener nggak sih gue ngelakuin ini. Apalagi kalau misalnya ini adalah ada hubungannya yang tadi aku bilang, di saat mungkin spesifik daripada kamu berhubungan dengan orang yang sudah punya pasangan. Apapun alasan dia, apapun alasan dia lah, excuses dia lah ya, yang dia minta kamu memaklumi. Aku nggak bisa karena ada anak, aku nggak bisa karena ada urusan ini itu, aku belum bisa untuk saat ini, dia lagi begini, dia lagi beginu, gitu kan ya. Orang kalau ya udah banyak alasan seperti itu gitu ya, kamu pun harus lebih teliti gitu loh. Kamu pun harus, kenapa? Apakah ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari? Dan kamunya pun harus melihat gitu loh, value-value di dalam diri kamu. Apakah gua berhak dibeginikan? Apakah gua aman dengan situasi dan kondisi yang sebagai ini? Apakah gue bisa menerima situasi dan kondisi yang seperti ini? Gue bisa menjalani, karena kadang-kadang di saat orang lagi jatuh cinta, segala sesuatunya terlihat indah, yang buruk-buruk pun terlihat seperti lukisan yang spektakuler gitu ya, yang dia nggak bisa ngelihat bahaya-bahayanya kalau dia masuk ke dalam situasi tersebut. Dan itu seringkali terjadi dalam kehidupan orang yang tidak mau membuka kacamatanya tadi, gitu ya. Tutup matanya tadi. The Devil card. Buat beberapa dari kamu, ini seperti hubungan yang tidak ada statusnya. Atau tidak jelas statusnya. Ya. Cuman aku melihat di sini, ini masih antara aku mau, aku tidak, aku mau, aku tidak. Tapi saat tidak, kok kata hatiku bicara lain. Rasa ingin percaya, rasa ingin mengerti gitu loh, bahwa harapan gue tuh masih bisa dijalanin. Ini di dalam keadaan apapun gitu ya. Baik yang tadi aku bilang spesifik, dia masih punya keluarga, ataupun ada hal-hal yang memang menjadi penghambat ya, yang kamu pikir ini bisa atau tidak. Tetapi kalau yang aku lihat, kamu pun melihat orang ini gitu ya, orang ini pun bisa jadi orang yang maju mundur, yang misalnya kita bisa, contohnya nih, misalnya ini berbeda keyakinan gitu, bisa kok, walaupun orang tuaku, nanti aku bisa meyakinkan mereka, nanti aku bisa ini, nanti di saat lain dia lemah, di saat lain dia ini. Kalau misalnya kamu punya hubungan yang sulit, kedua-duanya sama-sama ingin berjuang, itu bagus. Tapi dan bisa punya kemungkinan untuk berjalan. Kenapa aku bilang begitu? Karena aku pun melewati hal tersebut. Hubungan aku dengan suamiku yang sekarang, emang yang kemarin siapa? Suamiku itu bukanlah hubungan yang mudah. Kita punya perbedaan yang sangat besar sekali gitu ya. Tetapi karena dua-duanya punya satu visi dan misi, bahwa kita memang caranya berbeda, tetapi tujuan kita adalah satu. Dan keduanya sama-sama punya keinginan dan usaha yang sama untuk mencapai si tujuan tersebut, untuk berjalan di path ini. Tapi kalau misalnya yang hanya ingin dan serius dan punya pendirian dan kekeh itu cuma satu, yang satunya enggak, apalagi dengan situasi dan kondisi yang seperti ini akan sulit sekali untuk tercapai. Karena apa? Di kartu terakhir kita punya 8 of Wands, di mana ini adalah merupakan situasi yang stuck, yang nggak kemana-mana, yang nggak tahu mau dibawa ke depan juga nggak bisa, mundur juga berat hatinya gitu. Cuman ini kembali lagi di dalam masalah percintaan, yang masih single, yang tidak ada dalam hubungan ya. Tapi buat sebagian dari kamu, aku melihat di sini ya, ini lebih kepada kamu masuk ke dalam diri kamu
dan kamu sedang berusaha melepaskan hal-hal yang mungkin buat kamu tidak sehat untuk perkembangan jiwa kamu, perasaan kamu, diri kamu, hidup kamu, di mana ada hal-hal yang banyak berbenturan dan di sini kamu berusaha mencari jawaban-jawaban itu dan mungkin pada saat ini kamu masih ngerasa stuck ya, masih ngerasa stuck. Nah, di sini kalau yang aku lihat kepada kamu tuh ada message-nya, ya fokus kepada diri kamu, sadari dan perhatikan juga apa ya, hargai nilai-nilai yang ada dalam diri kamu. Jangan hanya fokus kepada kekurangan kamu, kelemahan kamu, jangan fokus kepada hal yang tidak kamu miliki gitu loh. Tetapi fokus dalam mengembangkan hal-hal yang kamu punya gitu ya, yang kamu bisa dan itu kamu kamu apa ya, kamu kembangkan lagi, kamu kembangkan lagi, kamu kembangkan lagi dan jangan menurunkan standar kamu untuk mencocokkan kepada keinginan orang lain gitu loh. Jangan nurunin standar untuk nyamain sama keinginan permintaan orang lain. Tetapi orang yang benar-benar kamu worth untuk ada di dalam hidup kamu adalah orang yang mau membangun dirinya untuk mencapai standar tersebut gitu. Supaya apa? Ini bisa berjalan lagi sesuai apa yang ingin kamu tuju ya. Oke, ini adalah pembacaan untuk Pisces yang single. Kita lanjut ke yang couple-nya. Pisces yang berpasangan, ini adalah pembacaan untuk kalian Pisces Sun, Moon, Rising, Venus dan semua yang aku identifikasikan sebagai Pisces Mei 2022, energi cinta asmara. Aku tadi waktu lagi shuffle, aku mendengar kata unpredictable gitu ya. Ini bisa kamu berhubungan dengan seseorang yang unpredictable, mungkin orangnya suka berubah-berubah pikirannya, tidak punya pendirian, tidak punya kamu tidak tahu dia akan stay, apa dia akan pergi gitu ya. Tetapi aku merasa seperti kayak kamu tidak melihat bukti bisa jadi dari kata-kata ataupun janji-janji yang dia ucapkan gitu ya. Mungkin juga orang yang tidak bisa memegang perkataannya juga bisa, ataupun memang belum stabil di dalam emosinya. Oke, itu yang aku rasakan. Coba kita lihat apa katanya tarot ya. The High Priestess. Kamu mengetahui sesuatu, mempelajari, menganalisa, dan dari situ biasanya kita mempelajari hal-hal yang perlu kita ketahui gitu ya. Ini juga bisa berupa hal-hal yang dirahasiakan, yang ditutupi, yang diumpetin dari kamu gitu ya. Tetapi di sini kalau yang aku lihat, kamu cukup memahami dan cukup mengerti. Seperti kamu sudah mempelajari sesuatu, tetapi di sini kamu mungkin belum bereaksi ya. Kamu masih diam memperhatikan tapi ini tuh kayak udah bikin kamunya tuh mungkin ada yang berubah gitu ya, seperti kayak mungkin lebih dingin gitu ya, ataupun kamu jadi kayak menarik diri, bisa juga buat beberapa dari kamu gitu ya. Tetapi kamu tuh kayak nyimpen sesuatu yang kamu masih butuh banyak pertimbangan bagaimana untuk menyikapi, merespon hal ini. The Star card dalam keadaan terbalik. Dan apa yang aku lihat di sini, apa yang kamu ketahui ini seperti kayak menghilangkan harapan kamu. Harapan terhadap orang yang saat ini kamu dealing, harapan terhadap hubungan yang kamu miliki sekarang, dan rasanya kayak sesuatu yang sulit untuk dimaafkan, sesuatu yang sulit untuk dipulihkan gitu ya. Karena itu kayak merenggut cita-cita impian kamu yang sudah kamu mungkin bangun selama ini. Five of Cups, regret, penyesalan.
Kamu melihat apa yang terjadi sekarang dan mungkin kamu bukan hanya apa ya, kesel dan marah terhadap situasi dan kondisinya ataupun orangnya, tetapi juga kamu ada hal-hal yang kamu sesali mungkin di dalam diri kamu sendiri gitu loh. Kamu masih banyak mungkin apa ya, dealing dengan hal-hal tersebut yang bikin kamu punya banyak penyesalan. Kenapa gua biarin? Kenapa gua nggak tahu? Kenapa gua nggak lihat? Kenapa sampai sejauh ini dan lain sebagainya, ataupun hal-hal yang sempat kamu berikan, kamu korbankan, kamu jalanin dan lain sebagainya gitu ya. Ace of Pentacles dalam keadaan terbalik. Dan buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi ada seseorang yang berbuat satu kesalahan di mana mungkin dia udah kepergok ataupun ketahuan ataupun memang come clean gitu ya. Come clean tuh ngaku gitu. Dan di sini dia mengutarakan penyesalannya terhadap kamu, tetapi ya kembali lagi ini kayak sesuatu yang sulit sekali untuk kamu bisa tolerir, sulit sekali untuk kamu bisa terima gitu ya. Walaupun mungkin kamu berusaha nggak terlalu emosional, kamu nggak mau cepet-cepet untuk bereaksi gitu ya, tetapi ini kayak bikin kamu tuh kayak nge-shutdown gitu loh perasaan kamu, karena di sini ada Ace of Pentacles. Tidak ingin memberikan ya, dan mungkin ini kamu pengen apa ya, gue nggak butuh gue nggak butuh kata-kata sorry, gue nggak butuh kata-kata maaf, tapi gue butuh bukti gitu loh, bukti dari kata-kata lo, bukti dari janji lo, bukti kalau lo memang bisa berubah, bukti kalau lo emang benar-benar dan serius. Sorry ya. The Wheel dalam keadaan tegap, Two of Swords. The Wheel nih kalau yang aku lihat tuh, ya ini sih kayak penyelesaian dari satu masalah yang memberikan kamu closure gitu loh, yang memberikan kamu satu kejelasan. Tetapi ini tuh bisa jadi kayak satu hal atau satu masalah yang dianggap selesai tetapi ternyata belum. Ini ada the Wheel dan Two of Swords keluar bersama-sama gitu ya, berdampingan. Kalau yang aku lihat ini juga mungkin pihak yang bikin salah ini kayak terus-menerus dia melakukan hal tersebut gitu loh. Terus-menerus dia ngelakuin hal tersebut gitu ya. Dan dia mungkin ya selalu menyesal, tapi abis itu dimaafin lagi, dikasih kesempatan, terus dia menyesal lagi, datang apa maksudnya minta maaf lagi, merasa menyesal, berusaha. Tapi kayak dia itu nggak bisa merubah gitu loh, nggak bisa nge-break pattern dia nggak bisa dia nggak bisa membenahi ataupun memperbaiki dirinya gitu ya. Dan kamu mungkin di sini udah dengan adanya the star card dalam keadaan terbalik dan high priestess ya, lama-lama kan orang punya limit ya. Lama-lama orang punya batas kesabaran itu kan lama-lama bisa habis. Dan di sini kayak kamu tuh mungkin udah kehilangan harapan gitu loh, bahwa orang ini ya emang ada kapoknya dan nggak akan ngelakuin lagi hal yang dia lakuin. Dan hal ini kan bisa banyak ya, bisa berupa mungkin dia suka berbohong, mungkin dia suka melakukan hal-hal yang tidak sehat gitu ya, ataupun dia suka selingkuh, ataupun dia suka apalah, hal-hal yang memberikan masalah bukan hanya kepada dirinya tetapi juga mempengaruhi kamu dan juga mempengaruhi hubungan kamu. Dan yang pastinya kalau di dalam hubungan ini seringkali
seseorang melakukan hal-hal tersebut, ini bukan nepa, tapi berakibat juga kepada si pasangannya, gitu. Dan kamu udah kayak waktu mereka mungkin nyesel apa-apa, minta maaf, kamu tuh udah, aduh kayaknya gue udah nggak pengen deh. Gue udah nggak bisa deh kayaknya terus-terusan maafin. Ini tuh kayak cuman basa-basi aja gitu loh. Tapi ini kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi seperti ini. Terus sampai kapan? Sampai kapan bisa? Kapan gue bisa apa ya? eh, Bisa nggak ketemu sama si masalah yang sama-sama ini gitu loh. Dan ini yang bikin mungkin kamu tuh makin lama makin kekikis juga perasaan kamu gitu. Nine of One dalam keadaan tegap, King of One dalam keadaan terbalik. Iya, hubungan ini tuh udah melewati banyak hal ya. Dan kamu tuh mungkin berusaha untuk nggak nyerah. Di sini kalau yang aku lihat kamu tidak menyerah. Buat sebagian dari kamu, orang ini bisa dibilang abusive ya, mentally, emotionally, physically ya. Jadi bukan hanya fisik yang babak belur gitu ya, tetapi bisa jadi abusive dalam dalam mental orang yang bersama dengan dia abusive dalam emosinya gitu ya. Tetapi kalau udah kayak begitu nanti minta maaf. Tetapi kalau udah begitu nanti dia ya begitu lagi gitu loh. Tapi waktu dia datang tuh kayak kayak bisa bikin kamu tuh nggak bisa nolak, rasanya tuh kayak kamu tuh nggak bisa nolak, dan mungkin itu yang kamu sesali. Kenapa gue nggak bisa tegas sih? Kenapa sih gue nggak bisa mempunyai satu keputusan yang tegas? Kenapa gue sama ngadepin dia tuh nggak bisa gitu, yang namanya gue berani gitu loh. Gue selalu nggak bisa gitu. Dan akhirnya ya terjadi lagi gitu. Di sini kalau yang aku lihat ini ya ada orang yang stubborn sekali, yang walaupun dia sudah melewati segala sesuatunya ini, yang bikin dia babak belur ya, babak belur dalam tanda kutip ya, ini kayak nggak bisa dia masih, masih bisa, masih bisa. Nanti kalau gue maafin, nanti kalau mungkin gue bisa merubah dia, mungkin hidup ini bisa merubah dia, mungkin dia bisa akan jadi kapok gitu ya, dan bisa bikin berubah. Tetapi ya selama orang tidak mau berubah, kamu nggak akan bisa ngelakuin apa-apa. Perubahan itu mau disamber geledek, mau disamber pakai palutor segala macam gitu ya. Kalau orangnya nggak mau berubah ya nggak akan bisa berubah. Dan kita kadang-kadang nggak sedikit tuh orang-orang yang merasa punya power untuk bisa merubah orang lain. Kalau orang itu tidak mau berubah, tidak akan bisa berubah. Mau hantu belau kayak, mau siapa kayak, mau digoncang apa kayak gitu ya. Kalau dianya masih belum punya kesadaran dan punya kemauan dan punya keinginan bahwa, dan tahu bahwa apa yang dia lakukan ini adalah salah, ini hanya membuat gue sakit, ataupun ini hanya membuat gue masuk ke dalam masalah dan membuat orang-orang yang sayang sama gue itu tersakiti dan lain sebagainya, dan dia sadar akan hal itu dan dia menyesal akan hal itu dan dia punya kemauan, itu baru bisa berubah. Kalau orang lain gak bisa hanya temporary, dan akhirnya ya ini puter begitu aja gitu loh. The Sun card dalam keadaan tegap, Temperance dalam keadaan terbalik, ya. Iya, kalau yang aku lihat di sini, kamu mungkin orang ini kalau kamu lihat masih cara berpikirnya dan lain sebagainya, dia itu
masih mungkin seperti anak-anak yang masih suka explore, masih suka main, masih mencintai kebebasan, masih ingin mencoba sana, masih ingin mencoba sini gitu ya. Tetapi kembali lagi kalau yang aku lihat di sini, ada satu, dan mungkin buat beberapa ini bukan hanya satu gitu loh. Masalah-masalah yang tidak diselesaikan secara properly. Masalah-masalah yang dianggap selesai dan akhirnya dijalanin lagi, tetapi masalah ini tidak pernah terselesaikan dan mendapat solusi dan dimengerti keduanya, dipahami keduanya, dan diupayakan untuk diperbaiki, ngerti nggak? Sering ini terjadi di dalam hubungan ya, di mana lagi berantem penyebabnya ini, terus baikan, sayang-sayangan lewat, tapi tanpa menyelesaikan masalah ini. Tetapi dengan dia menjalani, udah sayang-sayangan lagi, pegangan tangan lagi, ketawa-ketawa lagi, ngobrol-ngobrol lagi, mereka anggap masalah ini sudah selesai, tetapi mereka ternyata hanya menyimpan pakaian kotor. Nah, pakaian kotor ini kan sepanjang umur si hubungan ini akan menumpuk, kalau nggak dicuci bersih, disetrika, dia akan tetap kotor. Dia akan tetap jadi tumpukan di bakul cucian. Dan lama-lama akan menumpuk. Kalau tidak dicuci, lama-lama menggunung, lama-lama pecah. Gitu loh. Tetapi mungkin ada orang yang menganggap ini tuh seperti, ya dia nggak pengen hal yang serius, ngerti nggak? Dianggap enteng, udahlah, bawa senang aja, bawa fun aja gitu ya. Tetapi kalau yang aku lihat, tidak demikian dengan orang yang dealing sama dia. Dan mungkin ini adalah kamu. Di sini kamu punya banyak beban, dan kamu ngelihat setiap kali dia melakukan kesalahan, kok kayaknya habis itu dia ngerasa ya udah minta maaf ataupun udah baikan dan lain sebagainya, terus udah begitu lagi, sedangkan kamu yang bertambah, sedangkan dia mungkin tidak gitu loh. Kamu melihat dari sikapnya, dari tingkah lakunya gitu ya, kok kayaknya dia tidak menandakan ataupun memperlihatkan tanda-tanda bahwa ini adalah sesuatu yang perlu diberesin gitu loh, yang perlu dibenahin. Dan ini makin lama ya makin memenuhi dan makin memberatkan. Temperance dalam keadaan terbalik, sesuatu yang tidak dapat atau belum terpulihkan. Buat beberapa dari kamu, ada hal yang sangat dalam banget kenanya sama kamu gitu ya, yang bikin mungkin kamu tidak bisa lagi punya kepercayaan, yang bikin kamu tuh kayaknya yang ngejalanin ini mungkin dikarenakan sudah lama, dikarenakan ya memang udah nyaman dengan orangnya, udah nyaman dengan situasinya dan lain sebagainya. Tetapi ada hal yang kalau aku rasain ini belum terpulihkan, dan inilah yang mengkonsum kamu dari dalam. Message-nya apa? Buka mata kamu, lihat baik faktor eksternal juga faktor internal. Ya, lihat tanda-tanda yang perlu kamu perhatikan, apa yang menjadi pola di dalam hubungan ini, dan pulihkan apa yang perlu dipulihkan. Kembali lagi, it takes two to tango. Nggak ada hubungan yang hanya bisa mengandalkan satu orang. Keduanya kalau ingin membuat hubungan berfungsi harus sama-sama. Kalau tidak, nah kamu harus question mark, a big question mark, a big tanda tanya. Berarti apa perasaan dia sesungguhnya? Keseriusan dia, keinginan dia di dalam hubungan ini. Kalau dia tidak mau membuat hubungan ini menjadi sehat, menjadi baik,
dapat berfungsi dan dapat berjalan dengan baik, dapat berkembang, dapat mencapai tujuan juga dengan baik sama-sama. Mau nggak sama-sama? Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, itu mau tidak? Tapi saat kamu menyadari bahwa ini tidak bisa dilakukan seperti itu, kamu harus punya tanda tanya besar yang harus kamu jawab oleh dirimu sendiri. Worth nggak? Gitu loh. Pantaskah aku berada di dalam situasi seperti ini kalau situasinya seperti ini? Kalau iya tapi aku masih mau, sampai kapan? Apakah kamu bisa berlapang dada untuk menerima terus-menerus deraan ini? Kamu sendiri yang bisa jawab, ya. Cara kita men-treat diri kita dan membiarkan orang men-treat diri kita, itu adalah cara kita mengajarkan bagaimana orang harus memperlakukan diri kita. Kalau kita sudah membiarkan diri kita terus diinjak-injak sama orang, terus diperlakukan yang tidak baik sama orang, dan kita terus memberikan kesempatan itu, begitulah cara kita mengajarkan bagaimana cara orang memperlakukan kita. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita punya respect terhadap diri kita, kita bisa menghargai diri kita, kita pun akan mengajarkan secara tidak langsung kepada orang bagaimana harus memperlakukan diri kita. Gitu, ya. Ini kembali lagi apa yang kamu mau. Nah, lihat juga apa yang kulakukan untuk mendapatkan apa yang ku mau. Sejalan atau tidak? Oke? Di sini aku melihat energi dari ya kamu ya, Virgo, Aquarius, Capricorn, Leo, Sagittarius, Aries. Ya, itu yang aku lihat jelas, tapi mereka tidak perlu jadi zodiak itu hanya yang kencang-kencang saja. Oke, thank you udah mampir di sini. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.